Bab 785. Jerry yang meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang melihat Lesikin sangat marah. Dan dia tercengang untuk beberapa saat. Tetapi berpikir bahwa Lesikin mendengar isi percakapannya dengan Sulisia. Tidak mengherankan jika Lesikin sangat marah. Wow, pada saat ini, Happy tiba-tiba menangis, Bu. Happy tidak ingin ayah pergi. Happy ingin ayah bersama ibu. Kalian jangan bercerai. Oke. Happy tidak ingin kalian bercerai. Melihat tatapan sedih putrinya, Lesikin tidak tahan lagi. Dan memeluk Happy dengan erat. Hatinya sedih. Dia ingin Jerry yang pergi. Tetapi putrinya malah menangis dan tidak membiarkan Jerry yang pergi. Tuan Yang, kamu mungkin salah paham tentang hubungan antara aku dan Lesi. Pria muda yang dipukul oleh Jerry yang tadi tiba-tiba melangkah maju. Menatap Jerry yang dan berkata dengan serius. Salah paham. Mata Jerry yang sangat dingin. Dia menatap pemuda itu dan berkata, memang kamu pantas memanggilnya Lesi. GM Kin. Seharusnya tidak masalah bagiku untuk memanggilnya seperti itu. Pemuda itu buru-buru berkata. Dan ketika dia melihat Jerry yang masih ada sedikit kekaguman di matanya. Ini membuat Jerry yang bingung. Dia memukulnya. Bagaimana mungkin dia masih kagum pada dirinya? Tapi ini membuktikan bahwa Lesikin tidak ada hubungannya dengan pemuda ini. Melihat Jerry yang berhenti berbicara. Pemuda itu tersenyum masam dan berkata, namaku Anderson Ye. Dan Jackson Ye adalah ayahku. Kalau begini, GM Kin seharusnya adalah sepupuku. Setelah mendengar penjelasan pemuda itu, Jerry yang tercengang. Dan baru kemudian menyadari betapa kekanak-kanakan tindakannya barusan. Jerry yang memandang Lesikin yang memeluk Happy dengan erat. Dan rasa bersalah di hatinya menjadi semakin banyak. Dia seharusnya berpikir sebelumnya bahwa sangat tidak mungkin bagi Lesikin untuk mengkhianatinya. Dan sangat tidak mungkin baginya untuk mendekati pria lain. Kalau tidak mungkin Lesikin menolak untuk menikah selama 5 tahun ketika dia menghilang. Barusan, saat Lesikin menggandeng lengan Anderson Ye, dia sengaja membuat Jerry yang cemburu. Pada akhirnya, Jerry yang benar-benar salah paham, dan memukul balik Anderson Ye. Untungnya, Jerry yang masih sadar dan tidak menggunakan banyak kekuatan dalam pukulannya tadi. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan apapun, Anderson Ye masih mimisan. Maaf, aku impulsif barusan. Apakah kamu baik-baik saja? Jerry yang menatap Anderson Ye berkata dengan malu. Anderson Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Dan tuan yang tidak perlu merasa bersalah. Dalam situasi barusan, itu normal bagimu untuk melakukannya. Kondisi Lesikin sangat buruk akhir-akhir ini. Ternyata aku salah paham denganmu. Karena salah paham, kamu harus menjelaskannya dengan baik. Anderson Ye mengingatkannya dengan ramah. Lalu menepuk bahu Jerry yang. Kedua pria itu saling memandang dan tersenyum. Yang berarti sudah baikan. Hanya saja Anderson Ye terlihat kasihan. Wajahnya barusan dipukul oleh Jerry yang menyebabkan mimisan. Kemeja putihnya diwarnai merah. Terlihat sangat kasihan. Oke, aku tidak akan menjadi nyamuk lagi. Kalian bicara dulu. Setelah Anderson Ye selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Karena Happy menangis, Lesikin tidak mengusir Jerry yang lagi. Dalam perjalanan pulang, Jerry yang terus meminta maaf, Lesi. Maaf. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Sebenarnya, apa yang terjadi malam itu hanyalah salah paham. Apakah kamu masih ingat penyelamat Happy? Sulisia. Suara wanita yang kamu dengar di telepon hari itu adalah milik Sulisia. Mendengar nama Sulisia, Lesikin berkata, maksudmu? Wanita yang bermain-main denganmu di hotel malam itu adalah Sulisia. Ya, tidak. Apa yang namanya main-main? Jerry yang berkata tanpa daya, kamu coba ingat sekarang. Apakah suara di telepon hari itu milik Sulisia? Lesikin berpikir sejenak. Dan tiba-tiba menyadari. Dia selalu merasa bahwa suara wanita itu sangat familiar. Tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu. Sekarang begitu dia mendengar apa yang dikatakan Jerry yang.
Dia baru sadar bahwa wanita yang meminta bantuan Jerry yang hari itu adalah Sulisia. Lesikin pernah bertemu dengan Sulisia sebelumnya. Dan tahu Sulisia itu orang seperti apa. Jadi dia merasa lega untuk sementara waktu. Hanya saja, ketika dia memikirkan Jerry yang dan Sulisia tinggal di hotel selama 1 malam, dia masih sangat marah. Bahkan jika dia adalah penyelamat putrinya, dia tidak dapat melakukan apapun dengan suaminya. Bukan, malam itu, Sulisia mengalami sedikit masalah dan sangat ketakutan. Pada akhirnya, aku mengantarnya kembali ke hotel. Awalnya, aku berencana untuk masuk dan menemaninya sebentar, dan pergi ketika dia sudah stabil. Tapi aku tidak menyangka saat dia mandi, dia jatuh dan kakinya keseleo. Tapi aku bersumpah, aku tidak melihat apapun malam itu. Saat aku masuk, dia sudah menutupi tubuhnya dengan handuk mandi. Jerry yang dengan cepat menjelaskan. Hanya saja kalimat terakhir itu bohong. Jika Lesikin tahu bahwa Jerry yang telah melihat Sulisia, Lesikin pasti tidak akan memaafkan Jerry yang. Siapa yang tahu? Lesikin berkata dengan dingin. Lesikin masih terlihat sangat tidak senang. Tapi setidaknya dia bersedia menanggapi Jerry yang membuat Jerry yang merasa jauh lebih baik. Jerry yang tersenyum dan berkata dengan cepat, ngomong-ngomong, dia sekarang adalah artis dari Star Entertainment. Baru-baru ini, dia telah main dalam sebuah drama web. Kalau tidak salah judulnya, Dewa Perang yang Tak Terkalahkan. Sepertinya cukup populer di internet. Karena kakinya keseleo, dia tidak pergi syuting akhir-akhir ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada para kru. Selain itu, dia tinggal di hotel besar kota yang sekarang. Kamu bisa menemuinya dan bertanya padanya. Aku yakin dia akan menjelaskan semua yang terjadi malam itu kepadamu. Jerry yang benar-benar mencoba yang terbaik untuk membuat Lesikin percaya padanya. Tapi efeknya juga sangat bagus. Setidaknya Lesikin tidak mengusirnya lagi. Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Dan aku tidak akan pernah membantu wanita lain kecuali kamu di masa depan. Jerry yang berkata dengan lembut. Lesikin tidak berbicara, dan melihat keluar jendela. Tetapi ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dia sangat polos dan dia sangat mempercayai Jerry yang. Malam itu, Jerry yang tidak menutup telepon, dan membuatnya mendengar apa yang terjadi. Meskipun itu menyiksanya selama beberapa hari. Itu normal. Wanita manapun akan berpikir liar jika mengetahui suaminya berada di hotel dengan wanita lain. Bukan, pas-pasan. Aku belum mendengar tentang situasi Sulisia selama beberapa hari. Jadi aku akan menelepon dan bertanya. Jerry yang tiba-tiba berbicara. Seolah berbicara pada dirinya sendiri. Setelah dia memutar telepon, dia sengaja membuka speaker. Jerry yang, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk meneleponku? Suara Sulisia dapat terdengar dari ujung telepon. Jerry yang tersenyum, Sulisia. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ada ke lokasi syuting beberapa hari ini? Terima kasih atas perhatiannya. Aku sudah ke rumah sakit dan melakukan pengecekan. Kata dokter tidak apa-apa. Hanya keseleo. Tidak ada tulang yang rusak. Sulisia berkata, sekarang aku bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Dan aku tidak bisa pergi ke lokasi syuting untuk syuting. Jadi aku meminta cuti beberapa hari kepada sutradara Lee. Tidak apa-apa. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Dan kemudian bertanya lagi, ngomong-ngomong. Aku harusnya minta maaf kepadamu. Aku awalnya berencana untuk menemanimu sebentar malam itu. Tetapi pada akhirnya aku meninggalkanmu dan pergi. Maaf. Lihat apa yang kamu katakan. Aku harusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kata Sulisia sambil tersenyum. Percakapan antara keduanya sangat santai. Tetapi hanya beberapa kalimat sederhana inilah yang membuat Lesikin dapat menebak secara kasar apa yang terjadi malam itu. Setelah Jerry yang menutup telepon, Lesikin bertanya, seseorang ingin menyakiti Sulisia. Baru saja, Lesikin mendengar Sulisia secara pribadi mengatakan bahwa jika bukan karena Jerry yang malam itu, dia akan disakiti oleh orang jahat.
Dan dia jadi sedikit khawatir untuk sementara waktu. Jerry yang mengangguk, 8 keluarga besar kota Yan. Aku pergi untuk membantunya. Bersambung.